Sejauh ini ada 4 varian of concern di daftar WHO. Salah satunya adalah varian Delta yang sedang merajai dunia kita sekarang ini. Varian Mu dikategorikan sebagai varian of interest dan dimasukkan dalam daftar WHO sejak Juni lalu. Informasi dan data tentang varian Mu yang juga dikenal sebagai varian B1621 masih sedikit. Varian Mu ini ditemukan di Kolombia pada Januari 2021. Jadi sampai sekarang ini varian ini sudah ada selama 9-10 bulan. Di video kali ini saya akan bahas tentang apa yang diketahui tentang varian Mu. Dan jangan kemana-mana. Halo semuanya, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Kalian yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Mengapa varian Mu ini menjadi perhatian akhir-akhir ini? Ada beberapa alasan, tapi salah satu alasan karena varian ini telah menyebar di hampir seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan telah ditemukan di lebih dari 40 negara di dunia. Jumlahnya tidak banyak kalau kita lihat dari persentase, hanya sekitar 0,1% dari semua kasus yang dideteksi secara global. Varian Delta masih mendominasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Tetapi karena Mu sudah menyebar luas, maka varian ini menjadi perhatian. Sekarang Mu sudah menyebar kemana saja? Mu adalah strain yang dominan di Kolombia yang menyebabkan pandemi gelombang ketiga yang paling mematikan di sana. Antara April dan Juni lalu, hampir 2/3 dari tes COVID untuk orang yang meninggal itu ternyata positif untuk varian Mu. Sekitar 700 orang meninggal dunia per hari karena virus corona pada periode itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, varian Mu sudah menyebar ke lebih dari 40 negara dan telah menunjukkan tingkat penularan yang tinggi. Jepang pada 1 September mengkonfirmasi kasus pertama varian Mu pada 2 orang yang terbang dari Inggris dan dari United Arab Emirates. Di Hong Kong pada 3 September ada 3 orang ditemukan positif varian Mu ketika mereka tiba di sana dalam beberapa bulan terakhir. 2 orang terbang dari Kolombia dan dipastikan terinfeksi pada awal Juni, dan sementara yang ketiga dari Amerika Serikat dan dia dipastikan terinfeksi pada bulan Juli. Virus ini juga tersebar di negara-negara di Amerika Selatan lain dan di Eropa. Apakah efek mutasi dari varian Mu? Menurut Public Health England, Mu memiliki mutasi yang ada pada varian lain. Yang pertama, mutasi yang disebut P681H dari varian Alpha. Mutasi ini membuat virus menyebar dengan lebih cepat. Jadi ada peningkatan transmissibility. Yang kedua, mutasi E484K dan K417N dari varian Beta. K417N juga terlihat pada varian Delta Plus. Mutasi ini membuat virus mampu menghindari deteksi antibodi. Karena mutasi ini terlihat pada varian Beta, maka virus juga bersifat seperti varian Beta, di mana beberapa vaksin menjadi kurang efektif. Sebuah penelitian di laboratorium di Roma menunjukkan bahwa vaksin Pfizer-BioNTech kurang efektif terhadap Mu dibanding dengan varian lainnya ketika diuji di laboratorium. Mu juga memiliki mutasi lainnya termasuk R346K dan Y144T, tetapi konsekuensinya belum diketahui. Bagaimana munculnya varian-varian baru? Semua virus, termasuk SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID, terus bermutasi dari waktu ke waktu.
Tapi sebagian besar dari mutasi ini tidak merubah sifat dari virus, bahkan bisa membuat virus ini menjadi lemah dan musnah. Tapi mutasi-mutasi tertentu dari virus dapat menyebabkan virus bisa menyebar dengan lebih mudah atau meningkatkan keparahan penyakit, atau juga meningkatkan kemampuan virus untuk menghindari deteksi kekebalan tubuh, seperti yang terjadi pada varian-varian yang sudah kita kenal. Apakah varian Mu lebih mudah menular dan apakah efek terhadap vaksin-vaksin yang sudah ada? Data awal menunjukkan bahwa Mu mungkin lebih mudah menghindari perlindungan vaksin, mirip dengan yang terlihat pada varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Menurut Public Health England, varian Mu setidaknya sama tahannya dengan varian Beta terhadap kekebalan, tetapi tidak lebih menular dibanding dengan varian Delta. Sebuah studi di Lancet Infectious Diseases pada 13 Agustus menunjukkan 2 kasus potensial vaksin escape pada varian Mu dan ada beberapa mutasi spike protein. Ini telah dilaporkan menunjukkan penurunan netralisasi terhadap antibodi yang sudah diproduksi terhadap vaksin. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sehat-sehat selalu. Saya Dr. Tony Setiobudi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.